Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini udah hari puasa yang keberapa? Ayo, ke-12 ya. Oke, udah 12 hari puasa. Kita juga udah melewati 10 hari pertama. Oh iya, nih teman-teman, kan kayak yang pekan lalu aku udah posting, kita akan ada beberapa jadwal sampai nanti di akhir pekan akhir Ramadan. Oke, kita mau bahas apa hari ini? Jadi aku akan menyapa kalian di Sapari. Halo semuanya, assalamualaikum. Oke, nah oh iya, sebelum kita join, nah, hari ini tuh kita mau bahasan kayak kalian bisa lihat nih di judulnya ini. Itu ada bahasan tentang emotion management. Woi, apa yang akan di manage di sini? Nggak sebenarnya sih apa itu emosi, yang mungkin nanti akan kita bahas juga di sini. Emosi itu apa? Terus gimana? Kenapa kita ngerasain itu dan gimana manage-nya? Ya kita akan bahas di sini. Oke, semuanya. Oke ya, buat teman-teman yang ada di sini, hai semuanya, kita akan mulai aja langsung Sapari hari ini karena udah kedatangan nih Habibah. Jadi hari ini kalau biasanya aku sharingnya atau menyapa kakak-kakak yang kemarin-kemarin, ya kan ada Kak Sofi yang udah join, terus ada kemarin yang pekan lalu banget tuh ada Kak Renan. Hari ini aku akan live bareng sama Siti Habibah. Siti Habibah ini adalah adik kelasku waktu pas di kampus. Jadi pokoknya kita bakalan banyak banget ngulik ilmu dari Bibah. Oke, kita langsung aja join sama Bibah. Assalamualaikum hari ini. Waalaikumsalam Bibah. Akhirnya aku sharing sama Bibah. Assalamualaikum Bib, gimana? Apa kabar puasa setelah 12 hari? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah sehat. Kak Rini gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Udah lama banget ya Alhamdulillah. ketemu. Alhamdulillah sehat. Jadi emang pas puasa ini ternyata makin lebih bersemangat ya. Ngapa-ngapainnya lebih produktif, alhamdulillah juga. Bib, sekarang kegiatan apa aja nih, Bib? Kita udah Saat lama ini banget loh lagi ketemu. udah lama banget, tahun berapa ya Kak terakhir ya? 2016 Lupa. atau 2015, Pokoknya udah ya lama udah banget. lama banget lah pokoknya. Kegiatan apa nih, Bib, Kalau sekarang? saat ini sih Kak lebih banyak waktu luang ya alhamdulillah. Jadi baru menyelesaikan studi di Januari lalu tuh baru wisuda, terus juga jadi kan ini studinya kan mapro ya nggak bisa profesi dan ternyata ketika kita sudah lulus dari program studi ini untuk bisa praktik secara legal ada beberapa administrasi yang nggak cukup ya makan waktu lah Kak, makan waktu juga, terus ada beberapa prosedur, jadi masih mengurus itu juga sembari mengurus kelegalitasannya sih juga ya Ceh. ngisi waktu dengan dengan kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat. Terus juga karena lagi iya betul tuh kata Bibi tuh karena lagi puasa ya. Ada Bibi, halo Bi. Kegiatannya sekarang lagi puasa. Iya, iya, iya. Jadi lagi menikmati Ramadan Iya. bersama keluarga. Berarti ujian ini ya, ujian untuk dapat SIPP-nya ya? Oke, Kalau ujiannya udah atau? alhamdulillah udah Kak SIPP baru keluar sekitar seminggu 2 minggu lalu. Ini lagi ngurus STR. Tapi sebelum Oh, STR STR. ada namanya SPPP. Ya, jadi banyak banget ya ini. Pokoknya banyak lah ya urutannya. Oke. Lumayan. Nah, ini mungkin info juga buat kalian guys. Jadi Bib, kakak itu kan konselor pendidikan ya. Jadi mungkin ada banyak banget deh adik-adik yang ingin berkiprah di dunia psikologi. Dan biasa tuh nanya, Kak prosesnya sampai jadi psikolog kayak gimana? Kayak gitu kan. Apakah selesai S1 langsung jadi psikolog? Nah, ini kalian tadi dengar ya dari Kak Bibah apa yang terjadi setelah S1 terus S2 dan prosesnya sampai nanti bisa buka praktek sendiri. Oke. Nah, jadi kita hari ini mau bahas tentang emotion management. Wah, ini Biba itu lulusan dari psikologi klinis dewasa ya kan? Bener ya? Iya, dewasa Kalau di klinis IGM, klinis klinis aja ya. Kak, gitu.
klinis Oh, aja. oke. Jadi kita belajar dari tentang kecil sampai besar, dari bayi sampai lansia juga semuanya dipelajari. Oke. Nah, jadi kita akan bahas kalau yang namanya emotion management ini kan nggak mesti di orang dewasa aja ya kan, Bib? Jadi mulai dari anak kecil sampai nanti sampai dewasa, sampai manula kali itu. Oke, Bib, kita langsung aja deh nih mulai cerita. Nah, beberapa dari teman-teman nih, ini sebenarnya kakak kayak udah ada deh bahasan di Sapari sebelumnya. Tapi beberapa dari teman-teman nih mungkin pada belum ngeh. Sebenarnya emosi itu apa sih dan beda nggak sih sama yang selama ini kita anggap emosi kayak gitu. Nah mungkin nih kita bakalan dengerin nih dari Kak Biba apa sih emosi Emosi itu itu. dan gimana kayak gitu deh pokoknya ya. Mangga Padahal silakan. sebenarnya Karini tuh udah paling menguasai nih teman-teman tentang emosi ya. Tapi saya juga sembari inilah ya Kak ya, sembari menyampaikan mungkin sebenarnya ya teman-teman yang di sini juga udah pada ngerti gitu, jadi sama-sama saling belajar. Terus kalau ada yang lupa, ada yang kurang-kurang, mohon untuk mungkin ditambahin gitu dari Karini, dari teman-teman yang nonton juga. Gitu ya. Jadi kalau untuk secara teorinya ya, secara akademisnya nih, emosi itu merupakan suatu kondisi yang terkait dengan afektif atau perasaan. Tapi nggak cuma itu aja gitu. Jadi di emosi itu ada berbagai proses gitu. Jadi menyangkut juga dengan ekspresi wajah, dengan bahasa tubuh, dengan suatu aktivasi fungsi di otak, ada juga proses kognitifnya, ada perasaan-perasaan secara subjektif, dan semua itu mengarahkan pada kecenderungan berperilaku tertentu, yang mana semua itu dibentuk juga oleh suatu budaya. Itu jadi cukup kompleks ya pengertian Kompleks banget dari ya. emosi sendiri. Kompleks banget. Cuman kalau untuk keywords yang agak-agak puitisnya gitu, emosi ini merupakan jendela jiwa dari fungsi kita, pengalaman kita sebagai manusia gitu. Emotions are the heart and soul of human experience. Itulah istilah kerennya gitu. Oke. Ya, kalau untuk ya. Oke, nah tadi teman-teman udah pada ngeh ya. Jadi emosi itu nggak sekedar yang selama ini mungkin secara awam kita pahami emosi itu apakah selalu berkaitan dengan marah, ternyata enggak. Jadi emosi itu ada banyak banget sebenarnya tadi terkait dengan proses kognisi juga ya, Bib ya, dan lain-lain sebagainya. Dan jadi banyak kompleks banget sampai akhirnya kita merasakan bahkan satu emosi, ya kan? Nah jadi teman-teman tuh kalau ngerasa apalagi nih selama puasa ini, jadi ada beberapa emosi yang mungkin harus kita tahan, harus kita keluarin dan lain sebagainya kayak gitu. Kita mau lihat nih, kita mau tahu nih, kita mau tanya nih ke Kak Bibas, gimana sih kalau misalnya udah terlanjur nih ngerasain emosinya? Kita harus ngapain? Gimana untuk manage-nya gitu ya, Kak? Ya, Jadi benar. Gimana manage-nya? sebelum kita masuk, gimana sih sebenarnya manage emosi yang tepat gitu. Kita perlu sadari dulu, kita perlu tahu dulu sebenarnya wajar nggak sih untuk kita bisa ngerasain emosi-emosi yang ada gitu. Misalnya, jadi gini, emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kita cenderung pada umumnya ya, awamnya itu akan menganggap emosi yang positif itu betul-betul yang paling oke gitu. Dan kita menganggap emosi negatif itu nggak baik gitu. Maksudnya kayak jangan sampai ada emosi negatif ditolak kayak gitu. Nah itu dari awal ketika kita sudah memberi penilaian yang agak apa ya bisa dibilang ya apa ya kayak mendiskreditkan emosi negatif duluan, malah penerimaannya itu lebih sulit gitu. Jadi perlu kita terima dulu bahwa sebenarnya yang namanya emosi itu wajar sekali gitu. Ada emosi positif, ada emosi negatif, dan itu bisa kita rasain sebagai seorang manusia gitu. Itu wajar banget. Dan kita juga perlu mengenali kalau emosi ini bentuknya ada banyak sekali, bisa marah, bisa senang, sedih, kecewa, semangat, dan sebagainya. Kan ada banyak banget tuh. Dan menyadari juga kalau ada komponen-komponen dari emosi ini gitu. Jadi kayak
komponen dari secara fisiknya, komponen kognitifnya, dan komponen budaya yang tadi kayak udah disinggung di definisinya itu. Gitu. Nah, untuk bisa mengontrol atau memanage emosi, kita perlu tahu tuh yang tadi, yang udah disebutin tadi ya. Dan ketika kita sudah memahami, oh ternyata emosi itu kompleks. Ketika kita mau memanage, kita juga jadi paham langkah-langkah apa gitu yang bisa, yang sesuai dengan definisi tadi. Jadi karena emosi ini memang sangat berkaitan dengan fisik juga, kognitif dan budaya, manage-nya itu disesuaikan gitu, karena setiap budaya bisa beda kan, gimana ininya, maksudnya kayak di budaya satu emosi yang ini dianggap wajar, di budaya satu dianggap tidak wajar, kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk manage-nya sih ada teori nih Kak, kali ini masih inget nggak? Ada namanya. Coba ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Ada namanya emotion regulation strategy, masih inget nggak? Oke, regulationnya masih sering dibahas. Gimana? Ya, jadi itu tentang regulasi emosi gitu sih sebenarnya. Intinya adalah regulasi emosi. Jadi kan ketika kita merasakan emosi itu atau perasaan itu, ya baik itu positif ataupun negatif, sebaiknya memang bisa kita pahami gitu. Maksudnya kayak kita kenali dulu gitu, kita kenali dulu emosinya apa. Terus ketika emosinya itu dirasa kayak gak nyaman gitu, misalnya di emosi yang negatif tadi, nah itu caranya adalah dengan ada dua nih dari emotion regulation strategy, yaitu kita lakukan cognitive appraisal atau expression suppression. Tapi yang teori banget ya Kak ya, kayaknya agak-agak kayak berasa kuliah ya. Jadi pada nanya nih, pasti cognitive appraisal itu apa Kak Biba? Iya, biar lebih membumi ya, lebih membumi. Nah, jadi intinya sebenarnya gini, teman-teman. Sebenarnya simpel aja. Cara untuk manage emosi yaitu diawali dengan mengenali dulu tadi kan. Terus ketika emosi itu udah dirasain sebaiknya bisa kita handle, misalnya marah gitu, misalnya emosi negatif, maka bisa kita kendalikan dengan merubah pemikiran kita gitu. Contoh kasus nih, kali ini ada nggak contoh kasus gimana masalah yang terkait emosi misalnya? Misalnya pengen ini nih, pengen jawab, misalnya lagi di jalan kan, terus ada orang yang tiba-tiba tadinya sennya sebelah kanan, tapi dia belok ke kiri, terus kita hampir nabrak. Itu buat emosi negatif kayaknya ya. Iya, benar. Bikin kesel ya Kak ya, bikin marah. Ya, benar. Nah, jadi kalau dari pemikiran kita nih, awalnya ketika itu baru terjadi kan kita ngerasa kayak, ngeselin banget. Mungkin mikir gitu, ngeselin banget. Nah, supaya kita bisa tetap manage emosi kita, tetap stabil gitu. Karena bisa jadi kan kalau kita kebawa emosi marah tadi, malah kita yang nyetirnya tuh jadi kayak kurang aman dan sebagainya. Nah, di cognitive appraisal ini tuh caranya adalah dengan kita coba ganti perspektif, kita rubah gitu. Nah, kalau misalnya kita rubah dari kejadian yang tadi, yang dia lampu sen kanan kiri itu, kira-kira apa nih Kak bentuknya Kak, kalau misalnya dirubah? Cara pandangnya dirubah. Kalau dirubah kayak gimana tuh? Maksudnya, seandainya aku yang lupa hidupin ke kanan, ternyata mau ke kiri kayak gitu ya? Ditarik ke diri kita, maksudnya kayak gitu? Atau kayak gimana? Bisa ditarik ke diri kita, bisa. Atau bisa juga perspektifnya tuh misalnya yang tadinya kita ngerasa kayak dulu ini bahaya banget nih orang gitu misalnya ya. Misalnya kita mikir gitu kan. Nah, untuk kita bisa mengendalikan respon di sendiri, kita cognitive appraisal itu kayak diganti jadi misalnya kayak, oh orang ini mencontohkanku untuk bisa lebih hati-hati dan tidak mengulangi perilaku yang ia lakukan. Gitu. Iya. Jadi ibaratnya nih, kalau ada temen yang menguji kesabaran banget ya, kita nganggapnya, oh ini mah Allah kasih aku temen kayak gini supaya aku lebih sabar kayaknya ya, kayak gitu. Masya Allah, bener. Bener kan? Okay. Itu contohnya, jadi kayak ngerubah sudut pandang
kita. Itu yang disebut dengan cognitive reappraisal. Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka belajar di sini nanti bisa searching keyword ini di Google untuk cari lebih banyak lagi tentang cognitive reappraisal. Tuh. Ini ada yang nanya nih, Kak. Oh iya, boleh nanti kita keep dulu kali ya. Ini kakak udah tahu nih ini pertanyaannya nih. Atau mau dijawab sekarang? Atau gimana? Boleh sih. Boleh, boleh. Kalau Atau emosi positif, kalau emosi positif yang berlebihan ada dampaknya nggak sih? Perlu di-manage juga nggak sih kayak emosi negatif? Nah tuh, pertanyaan bagus banget ini dari Bang Bibi. berat nih pertanyaannya si Bibi nih, ya Allah, Bi. Ini berarti Bibi yang nguji kita nih, Bib. Iya, Kak, berasa kayak lagi di sidang. Jadi, kalau segala sesuatu yang berlebihan porsinya pastinya kurang baik ya, apapun itu gitu. Nah, kalau untuk dampaknya gimana? Kalau misalnya kita lihat dari perspektif yang jauh gitu ya, maksudnya yang kayak mungkin karena sudut pandang klinis nih ya, Kak dan teman-teman. Jadi ketika masalah emosi itu kan ujungnya bisa jadi gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologi sendiri yang terkait emosi itu ada dua polar gitu, ada dua sisi. Ada yang memang mania atau yang memang emosinya bahagia berlebihan, ada juga yang depresif gitu. Jadi tuh semacam dua polar gitu. Jadi emosi apapun yang terlalu berlebihan tidak baik. Jadi perlu memang di-manage stabilitasnya. Dan kenapa sih sebenarnya di dunia ini ada emosi negatif, ada emosi positif? Kenapa sih nggak yang positif aja? Kenapa nggak negatif aja? Nah itu tadi memang supaya bisa tetap menyeimbangkan gitu perannya antara satu emosi dan emosi lain. Dan ketika kita bisa merasakan emosi yang negatif, kita lebih bisa menghargai lagi emosi positif di waktu yang akan datang. Ya benar-benar. Jadi kalau kita sedih guys, kita lebih bisa menghargai saat-saat kita sedang bahagia, gitu ya kan? Jadi pada saat kita ada time buat bahagia tuh kita benar-benar menghargainya dan gak nganggapnya kayak sekedar lalu. Jadi lebih buat bersyukur juga ya Bib ya? Bener banget Kak Rini, bener. Terus kalau untuk cara manage-nya gimana, manage emosi positif gimana, nah itu memang akan kembali lagi nih ke setiap orang kan. Jadi kan dari kita sendiri kan ada cara-cara yang mungkin kita cocok, tapi mungkin orang lain nggak cocok. Jadi itu disesuaikan lagi ke kita. Misalnya ketika energi kita berlebihan, senangnya itu berlebihan. Kali ini pernah nggak ngerasa kayak yang senangnya itu lagi senang banget gitu? Ini berlebihan tidak berlebihan itu relatif nggak sih? Jadi kalau buat kakak, bagi kakak pada saat itu tidak berlebihan. Tapi mungkin setelah dievaluasi beberapa waktu kemudian, kayaknya berlebihan deh, kayaknya kayak gitu sih ya, biasanya. Terus yang dilakuin apa Kak kalau lagi ada yang kayak gitu? Karena udah lewat, biasanya kan, sadarnya karena udah terlewat, biasanya lebih ke, oke, nanti kalau ngerasain seperti ini lagi, mungkin tidak sampai sebegitunya kali kayak gitu. Kadang kalau senang terlalu berlebihan itu membuat apa ya? Nggak cuma kita yang nggak nyaman, tapi orang lain kali juga ikutan nggak nyaman. Biasanya kayak gitu sih ya. Iya benar. Bisa, karena dampaknya itu bisa ke sekitar juga ya. Segala sesuatu yang kita alami, yang kita lakukan, itu bisa berdampak ke diri kita maupun ke orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah itu tadi ya guys, jadi ada beberapa cara buat manage. Nah mungkin kalau tadi yang kayak Bibi tanyain terkait untuk manage emosi positif, ini juga sudah pernah kita bahas juga di Sapari di kemarin pas sama Kak Sofi, nanti boleh dilihat lagi videonya. Dan tadi untuk emosi negatif yang kita rasain, jadi emosi itu ada banyak banget. Kadang Bib, kakak tuh merasa agak kesulitan nih membedakan gitu kan, atau kesulitan menjelaskan sebenarnya sih, menjelaskan ke orang lain ini tuh emosinya termasuk negatif atau positif ya gitu. Kalau misalnya kan contoh nih senang gitu ya,
positif, tapi kayak tadi senangnya jadi berlebihan, oh malah jadinya jatuhnya ke negatif gitu kan kalau dia udah terlalu berlebihan. Nah, mungkin Biba punya cara mudahnya untuk memahamkan teman-teman saat ini dia tuh sedang mengalami emosinya tuh lebih ke arah positif atau ke arah negatif, mungkin kayak gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ininya sih Kak, ada namanya spektrum emosi. Dia itu semacam dia bentuknya kayak lingkaran, terus ada cabang-cabangnya gitu. Jadi yang di tengah itu adalah 6 emosi dasar, terus di emosi dasar tuh ada cabang-cabangnya jadi banyak gitu, jadi kayak lingkaran besar. Nah kalau dari situ ada memang diwarnai gitu sih, kayak yang positif itu cenderung warnanya ke hijau biru, terus yang emosi yang negatif ada yang warnanya merah, dan ya gitu. Pokoknya kayak secara intinya sih ya, secara mengenali dengan akademiknya gitu, ya bisa dengan spektrum emosi itu kita tahu. Tapi kalau untuk sederhananya di keseharian gitu, mengenalinya emosinya itu menang positif atau negatif, ya kita rasain gitu, apakah itu terasa menyenangkan untuk kita, apakah itu emosi yang membuat kita jadi melakukan sesuatu yang baik juga, emosi yang membuat kita juga jadi mau lebih kayak bersemangat, atau itu emosi yang membuat kita malah menekan kita gitu. Kalau emosi negatif ingin kita hindari gitu. Emosi positif itu cenderung ingin kita capai, dan emosi negatif itu cenderung ingin kita hindari. Itu sih kalau ininya sih Kak, kalau sederhananya gitu. Sederhananya ya. Jadi sederhananya guys, kalau kalian ngerasa emosi negatif, biasanya itu lebih ke menghambat produktivitas kalian. Nah, kalau positif itu biasanya memicu untuk lebih produktif lagi. Nah, bisa kayak gitu ya. Oke, Ya. nah Cuma tapi Kak, sebenarnya fungsi dari emosi negatif itu bisa juga sih jadi penyemangat kita. Tuh. Misalnya emosi negatifnya cemas, mau ujian nih misalnya kan, cemas. Dengan ada cemas itu, ketika kita bisa mengalihkan rasa cemas menjadi perilaku yang positif, misalnya jadi belajarnya lebih lebih rajin karena cemas banget. Nah itu jadi hal yang positif juga. Jadi memang eh gimana ya, nggak yang dipukul rata banget juga sih, karena dampaknya itu cukup luas dari oke. Jadi emang kompleks banget ya jadinya. Jadi kalau misalnya kita mau mengklasterisasi antara ini positif, ini negatif, itu tadi ya banyak banget catatannya antara ini akan tadi berdampak baik, tidak berdampak baik, dan seterusnya itu tadi ya. Nah, jadi teman-teman boleh tuh nanti lebih mengenali lagi emosinya supaya lebih mudah untuk menerimanya. Kalau kita udah terima, kita udah ngerasa, oh ini nih emosinya, jadi kita lebih gampang untuk ngelolanya tadi. Nah, Bib sebenarnya tuh beberapa, ini udah lama banget deh kakak pernah baca, jadi ada penelitian nih, penelitian anak psikologi juga nih. Itu dia meneliti antara hubungan zikir, jadi zikrullah, zikir, sama hubungannya dengan kemampuannya untuk manage emosi. Dan ternyata korelasinya itu dari hasil penelitiannya dia ya, itu positif. Jadi teman-teman yang dia itu terbiasa dengan berzikir, jadi mengingat Allah. Jadi balik lagi ya ke ayat yang bilang kalau hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang kayak gitu. Jadi balik lagi ke situ, ternyata memang beneran dari hasil penelitian itu menghasilkan tadi tuh ada korelasi positif tuh antara dia yang berzikir, apalagi nih selama bulan Ramadan ini pasti kuantitas zikir kita naik ya kan. Jadi keinginan kita untuk mengingat Allah tuh makin lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya, dan ternyata ini berdampak positif atau berkorelasi positif dengan kemampuan kita manage emosi tadi. Nah, kalau dari Bima sendiri, ini di penelitian lain gitu pernah ada juga nggak sih, Bib? Emosi Kak, terkait emosi. Iya, terkait dengan kedekatan kita secara spiritual itu dengan kemampuan kita memanage emosi tadi. Pernah juga sih Kak baca jurnal. Ini kayak percakapan mahasiswa banget ya. Iya, nggak apa-apa. Pernah ada jurnal, jadi jurnal itu memang
ngeliat kan gimana sih sebenarnya spiritualitas dengan emosi gitu. Dan memang benar di jurnal itu juga menyebutkan kalau semakin kita punya spiritualitas yang tinggi, maka emotional intelligence atau kecerdasan emosi kita juga akan semakin baik di jurnal. Itu juga jurnalnya dari luar sih, bukan yang dalam negeri gitu. Jadi berlaku di dalam negeri, berlaku di luar negeri gitu. Jadi kayak memang ya, dan kalau misalnya kita juga kadang penelitian kan ada banyak banget ya, kalau kita lebih pengen mengkayakan lagi pengetahuan kita tentang emosi itu, akan ada banyak lagi jurnal lain yang mungkin saling melengkapi gitu. Dari jurnal yang satu mungkin masih kurang, terus jurnal yang lainnya juga akan melengkapi dan mengkayakan informasi dan ilmu tentang emosi. Ini terkait dengan tadi nggak sih yang cognitive appraisal tadi? Jadi pada saat kita merasa yakin dan lain sebagainya, keimanan kita meningkat. Terus jadi kemampuan tadi itu, ya kan, cognitive appraisalnya itu jadi lebih ngarahin kita untuk bisa manage emosi kita. Kayak gitu. Guys, Ya, ini selama tadi kita berapa menit ini ngobrol, itu banyak banget kan istilah-istilah yang kalian mungkin belum terlalu familiar. Mungkin kalau di sini sih tadi kakak ngelihat para viewers kita itu kebanyakan mahasiswa psikologi, mungkin nggak terlalu asing ya untuk istilah-istilah tadi. Tapi kalau nanti ini sudah diupload dan kalian ngerasa, hah itu yang tadi apa ya? Kalian boleh tanya di komen ya. Nanti kita jawab di komen untuk penjelasan-penjelasannya apa. Atau kalau kalian mau cari searching tuh banyak banget penjelasannya kayak gitu. Mau baca bukunya juga ada, buku textbooknya kalau mau baca ada setebal ini, kalau mau ada di rumah ya. Boleh ke sini kalau mau baca. ini ya Kak, boleh pinjem bukunya. boleh kontak kalau mau minjem bukunya, silakan, masih ada. Oke. Beb, ini kan selama kita puas, ini yang paling sering kakak dengar ya. Kalau selama puasa itu banyak banget yang bilang, iya nggak boleh marah, nggak boleh nangis, harus nahan begitu ya kan. Nah mungkin tadi penegasan lagi kali ya Bib, kalau emosi itu tidak serta-merta negatif atau tidak tidak semuanya juga positif, jadi tergantung dan kompleks banget, dan tidak semuanya juga harus ditahan. Jadi bukan konsepnya menahan tapi konsepnya mengelola ya kan Bib ya. Ya, Ya benar, menerima dan mengelola. Menerima dan mengelola. Nah, biasanya Bib yang jadi kendala buat teman-teman bisa menerima emosinya itu apa sih? Banyak sih. Kalau untuk misalnya ya kan kalau emosi itu sendiri akan ada skillnya gitu. Jadi kayak gimana seseorang bisa mengendalikan emosi itu ada suatu kemampuan yang berbeda-beda di tiap orang. Seberapa seseorang itu bisa mengendalikannya, istilahnya kayak self control ability kayak gitu. Seberapa dia bisa mengkontrol emosinya itu panjang sih Kak prosesnya. Karena kalau kita lihat dari teori perkembangan, sebenarnya seharusnya belajar mengenali emosi dan juga menerima dan juga berempati gitu. Kayak mengenali dulu, terus juga tahu ya kan, kenal kalau kita mengalami itu, terus kita bisa kenal kalau orang lain mengalami itu, dan kita bisa berempati ketika orang lain mengalami yang tidak kita alami, atau ya sebagai dan sebaliknya. Itu sebenarnya ada di usia anak malah seharusnya ya, di usia menuju remaja gitu, anak menuju remaja. Jadi idealnya seorang manusia itu udah mulai bisa paham akan emosinya itu ya di perkembangan itu gitu. Tapi seringnya ada keterlambatan pemahaman terhadap emosi. Anak laki-laki nggak boleh nangis gitu. Itu kan udah menolak ya. Padahal sebenarnya itu fitrah, itu manusiawi untuk merasa sedih, untuk menangis. Yang mana sebenarnya it's okay, nggak apa-apa nangis, sekalipun dia anak laki-laki. Yang penting ketika dia menangis, dia bisa mengekspresikan, lalu apa selanjutnya, bukan yang kayak menangis berkepanjangan, tak berkesudahan, dan tak berakhir. Jadi gitu, nggak apa-apa dia ekspresikan dulu, supaya dia bisa menerima rasa sedihnya, lalu dia melakukan hal yang ya yang baik juga gitu, yang nggak yang
nangis aja, tapi juga melakukan hal positif untuk merubah kondisi yang membuat dia tadi sedih. Iya, jadi itu tadi ya guys, nggak serta-merta semuanya harus ditahan. Kayak kalau tadi ya mungkin yang terkait sama tadi yang pertanyaan, apakah gimana menahan, oh tadi yang positif ya. Nah ini kalau yang negatif itu lagi sedih dan lain sebagainya ya silahkan tadi menerima dulu, dan mungkin juga penerimaan dari lingkungan ya. Makanya tadi ada faktor budaya, kita bisa mengelola emosi itu atau enggak. Karena biasanya tuh kita mungkin ya kalau sulit, ya nggak sih, kalau kita sulit untuk mengelola emosi ini karena kita nggak kenal sama emosinya. Ini apa ya? Aku ngerasa apa nih gitu. Karena kita nggak kenal, kita bingung cara ngelolanya kayak gimana. Akhirnya itu tadi berkembang dengan mengarahkan ke tadi negatif kayak gitu. Ternyata ada ya kan Bib, yang dia itu karena selalu berhasil mencapai sesuatu, dia nggak pernah ngerasain yang namanya kecewa. Iya bukan sih? Nah jadi begitu dia sekali merasakan tidak mencapai sesuatu, ada yang itu tadi dampaknya macam-macam, ada yang shock dan lain sebagainya. Ini mungkin emosi itu ada banyak banget lah pokoknya ya. Oke, gimana Bib? Jadi down banget ya Kak ya, begitu mengalami suatu kekecewaan yang mana belum terbiasa sama hal itu. Tapi memang gitu. Kalau misalnya sebenarnya ada lagi nih Kak strategi untuk mengelolanya, tapi itu lebih cenderung ke ini sih, ke ketika seseorang atau yang mengalami masalah itu memang udah di sektor yang berbau kesehatan mental gitu. Jadi ini namanya reception strategy. Ini lebih kayak memang menerima gitu, karena ketika terlalu dibiarkan berkelanjutan, malah dampaknya itu bisa mengganggu kondisi. Tapi ini kondisi-kondisi spesial, kondisi-kondisi tertentu. Maka satu-satunya strategi itu ya dengan menerima itu, gitu. Karena bisa mengarah pada kondisi yang lebih parah gitu dari kondisi yang dialaminya itu. Oke. Itu ya, jadi ada beberapa cara ya untuk tadi bisa manage emosinya. Jadi di sini emosinya dikelola supaya dia tidak menjadi faktor penghambat kita dalam produktivitasnya kita, tapi dia bisa tadi bahkan cemas pun bisa memicu kita untuk bisa lebih produktif, asal bisa ngelola emosi yang ada di diri kita. Dinerima dulu nih, kenal dulu nih, kayak gitu. Mungkin nanti bakalan berhubungan juga dengan ada gini nggak sih Bib? Saking seringnya dia merasa sedih, ya. Saking seringnya dia merasa sedih, dia udah menganggap kalau emosi itu jadi emosi sedih itu jadi sesuatu yang biasa aja. Jadi dia nggak punya teknik khusus untuk mengelolanya, jadi ya udah dibiarin aja kayak gitu. Nah kalau kayak gitu tuh bagus nggak sih Beb sebenarnya? Kalau misalnya itu berkepanjangan, dia melakukan pola yang sama gitu, memendam emosinya terus, gitu, kayak mengabaikan emosinya terus. Suatu hari itu tumpukannya akan semakin banyak, gitu. Dan ketika tumpukannya semakin banyak dan tak terbendung lagi, di situ bisa jadi ada ledakan emosi gitu, bahasa ininya ya, bahasa dramanya. Jadi sebuah ledakan emosi. Iya, jadi memang sebaiknya ketika kita begitu merasakan emosi itu ya jangan diabaikan gitu aja, karena bisa jadi ada sisa-sisanya yang menumpuk dan di masa yang ke depan yang kita belum tahu kapan, ketika itu nggak terkelola dengan baik dan ada pemicu-pemicu luar, bisa terjadi satu masalah yang lebih panjang. Jadi memang kudu disadari dari dini, terus juga dikelolanya sepanjang hayat kita, sepanjang kita bisa merasakan skema-skema kehidupan yang naik turun. Iya benar. DKI dan oh iya, Bib. Terus kalau gini dia itu tipikal yang kalau dia bilangnya jadinya aku tuh melankolis Kak, aku tuh gampang sedih dan gampang menangis.
Nah, kalau misalnya nih, Sama lah, secara sih aku juga sama sama. ya sebenarnya. Tapi ada batasnya nggak sih sampai kita itu dianggap it's okay, nggak apa-apa kok kayak gitu, atau kayaknya kamu memang perlu ini deh, memang perlu konsul deh. Nah, gitu sampai sebatas apa sih kita memberikan apa ya, kayak warning ke diri sendiri, oh ini udah nggak biasa nih kayak gitu. Kayak kewajarannya itu seberapa gitu ya kayak wajarnya. Mm-mm. Karena kayak yang Karini sebutin tadi soal melankolis, nah itu salah satu konstruk kepribadian gitu. Jadi memang ada seseorang yang punya kecenderungan untuk melo, untuk melankolis. Ada orang yang cenderungnya itu untuk ceria, memang selalu tampil yang kayak gitu-gitu. Jadi kan beda-beda ya kalau kita lihat dari segi kepribadian memang ada yang kecenderungannya gitu. Tapi batasannya itu sampai ke mana? Batasannya itu sampai bisa dilihat dari pengertian dari kesehatan mental. Mungkin kita acunya ke situ. Nah, ketika Baik. kesehatan mental sendiri kan mungkin ini bukan pengertian secara ini ya Kak, kayak bulat-bulat gitu ya. tapi ya garis besarnya sendiri sehat secara mental itu kita bisa tetap produktif. Gitu. Kita bisa tetap melakukan hal-hal yang sekiranya itu bermanfaat gitu di diri kita maupun ke lingkungan kita. Ketika seseorang udah ngerasa yang melankolis berlebihan, depresif berlebihan, dan itu udah mengganggu banget sampai nggak bisa ngelakuin hal-hal keseharian, nah itu udah waktunya tuh untuk ya dapat penanganan lebih lanjut gitu. Dan kalau sebenarnya ya ketika kita melankolis, bukan ketika kita mellow aja lah, feeling blue, feeling grey gitu. Ya memang kalau amannya sih kita tetap langsung mencari pertolongan pertama gitu. Maksudnya apalagi untuk ini ya, untuk yang memang butuh untuk cerita gitu ya. Paling nggak ya cerita sama orang-orang terdekat, orang-orang yang dipercaya. Ya hal-hal yang sesimpel itu sebenarnya bisa semacam preventif lah upaya. Oke. Nah, jadi guys, walaupun kalian melabel, kadang ini sih Bib yang sering apa ya bilangnya agak menggemaskan. Gampang banget melabel dirinya sendiri padahal tidak dari analisa atau diagnosa psikolog, tapi melabel dirinya, aku tuh emang kayak gini Kak, emang aku melankolis dan sedih. Dia menerimanya bukan untuk tadi kan, kalau kita udah terima dulu, tapi ada jalan penyelesaiannya nih, mau kayak gimana. Ini enggak, dia menerima dengan berlarut-larut gitu ya. Nah, jadi guys, buat teman-teman yang ada di sini, emosi yang kita terima itu untuk bisa di-manage, memang harus kita kenali dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa tidak kenal dengan emosi kita, mungkin langkah lebih tepatnya kita cerita kali ya ke orang-orang yang bisa lebih paham untuk memberitahu, oh kamu lagi emosinya tuh ini, kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngerti, kita udah paham, kita bisa manage. Tadi dengan apa aja Bib? Cognitive appraisal. Terus nanti juga ada ini juga ya, pengaruh budaya juga untuk membantu kita gimana manage emosinya. Kalau udah pengaruh budaya berarti nggak cuma kita ke diri kita juga gimana ke orang lain yang mungkin sedang mengalami emosi tertentu. Kan ada ya sekarang itu yang kalau misalnya ngelihat teman atau siapanya sedih, dianya apaan sih kamu baper banget kayak gitu. Jadi kalimat ternyata apaan kamu baper banget itu tidak selalu berefek positif ke orang, bisa jadi ada yang berefek negatif kayak gitu sih. Jadi tidak hanya menerima emosi kita aja, tapi juga menerima emosi-emosi orang yang ada di sekitaran kita. Maksudnya menerima itu bukan kita ngerasain emosi mereka, tapi kita menerima mereka yang lagi ngerasain emosi itu. Kali gitu ya, Beb ya? Kita berempati kalau ternyata ada loh orang di luar kita yang bisa ngalamin hal-hal yang mungkin kita belum pernah alamin gitu. Ya, benar. Jadi dengan kayak gitu, kita juga bisa kelola diri kita untuk menghadapi emosi orang lain. Nah nih, ada mungkin introvert yang sering nih, introvert yang sering. Oke. Guys, kalau ada yang mau tanya, kita masih ada beberapa menit lagi. Ini live sampai 60 menit kan. Masih ada beberapa menit lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung chat aja, atau kalian mau di box pertanyaannya boleh, silakan ditanyakan.
mumpung ada Kak Biba yang bisa sharing ilmunya banyak banget di sore hari ini menjelang kita mau berbuka puasa. Oke. Sama Eh, Kak Rini juga. Hari ini mungkin boleh jawab-jawab. Oke ya. Karena Kak Rini ini Nah, sebenarnya udah jago banget teman-teman. aduh. Oke, bisa lebih ke ini sih. Jadi apa ya, vibes-nya itu Bima masih kerasa banget ininya ya, baru kerasa banget akademisnya ya gitu. Jadi recall lagi, kalau berkakak sih recall lagi teori-teori yang lalu gitu. Oke ya. Nah, teman-teman yang ada di sini boleh tanya. Kalau tadi ada beberapa istilah yang Kak ini tadi apaan kayak gitu. Nah, boleh tanya di bawah. Oke. Kalau misalnya ngerasa Kalau aku udah makin tahu, banyak. kalau aku udah tahu Gimana Kak, Kak? aku tinggal searching. Kalau misalnya ada yang nggak kak, aku mau tinggal searching aja ya, mangga silakan ya. Atau ada yang mau berkunjung ke rumah untuk baca bukunya, sini, nggak apa-apa, datanglah ke rumah ya. Oke, nah, oke ya, Masya buat Allah. teman-teman yang ada di sini. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi sih dari Kalau Biba teman-teman yang nanya ada Kak di Rini boleh sini. nggak? Aduh, boleh tapi jangan susah-susah ya. Kayak janjian di Apa awal tuh, ya. apa tuh? Jangan susah-susah kayak ujian. Apa tuh? Mau ini dong, contohnya kalau dari Kak Rini nih, apa yang dilakuin untuk mengelola emosinya? Oh, Apain oke. sih biasanya? Apa yang dilakuin untuk ngelola emosinya? Eh, Gini, Bib. Sebenarnya sih, ini nggak tahu ini ada keterkaitan dengan karakter, kepribadian dan lain sebagainya. Tapi kakak tipikal yang tidak terlalu ekspresif dan tidak terlalu, maksud tadi ya, emosi itu kayak misalnya senang senang banget atau sedih sedih banget, enggak. Jadi merasakan emosi itu ya kerasa sedih sedih gitu, senang senang. Bagaimana cara mengelolanya? Jadi pertama mungkin kalau tadi yang kayak Biba bilang ini dilatih dari kecil. Ya, jadi dari kecil itu kakak sudah terbiasa bahkan sebelum kuliah di psikologi itu sudah terbiasa dengan oh ini manage-nya kayak maksudnya bukan dulu bahasanya bukan manage dong ya. Dulu bahasanya lebih ke oke, ini aku sedih boleh nangis, tidak boleh nangis. Kalau mau nangis di mana kayak gitu. Kalau misalnya nangis seberapa lama boleh nangisnya, setelah nangis mau ngapain kayak gitu. Kalau nangis ada solusi. Emang kalau nangis setelah nangis ada manfaatnya apa enggak, atau enggak semuanya harus dinangis tuh kalau sedih. Nah, kalau senang itu lebih ke kayak aku senang untuk diriku tapi jangan sampai orang lain ngerasa sedih atas kesenangan. Kayak mana sih bilangnya, jangan sampai kita senang di atas kesedihan orang lain kayak gitu kan. Jadi lebih ke terbiasa manage seperti itu sih dari sebelum kuliah di psikologi. Jadi memang banyak banget setelah kuliah di psikologi itu ngerasa oh ada ya teorinya. Oh ada teorinya ya gitu kan. Nah, jadi lebih ke kayak gitu. Setelah kuliah di Keren. psikologi ternyata jadi lebih terlatih lagi gitu. Dan ini jujur-jujur aja ya guys, kalau kalian ngerasa Kak Rini tuh kalem banget, kalian belum ngeliat aja kalau aku marah itu kayak gimana. Biasanya Kayak mana yang Kak? agak yang agak sulit dikendalikan itu adalah pada saat kalau marah itu dia. Jadi kalau marah tuh bener-bener yang kondisi yang kalau kakak kerasa banget ya, cara pengelolaan itu adalah di pengelolaan emosi saat marah. Itu gimana? Gitu. Jadi kasih space dulu biasanya. Jadi dari objek marah tadi yang buat kita marah itu kasih space dulu, tidak kontak dulu, didiemin dulu misalnya sampai nanti tenang baru diselesain. Atau bahkan ada masalah yang kayaknya nih emang bukan dari aku deh penyelesaiannya, memang dari yang lain, ya udah deh. Yang penting tidak berdampak negatif ke diriku berkepanjangan atau ke lingkungan terdekat, ya udah kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu sih, Bib. Itu satu emosi. Jadi yang bener PR banget itu adalah pada saat mengelola marah. Cocok banget itu Kak. Ini juga beberapa tips yang biasanya diiniin sih, biasanya disampaikan di ruang konseling gitu untuk klien-klien yang ada masalahnya di pengelolaan marah. Bisa itu dengan menghitung gitu. Jadi ketika udah ngerasa marah, bisa hitung 1 sampai 10. Biasanya ketika kita ada dialihin ke hitung gitu,
itu bisa lebih keredam juga emosinya. Atau kalau kalau kliennya tuh anak-anak, ada juga tekniknya itu kayak bikin bikin kotak. Jadi kayak misalnya 4 hitungan sambil tarik nafas, terus dikeluarin nafasnya 4 hitungan lagi, terus tarik lagi, terus keluar. Jadi kayak bentuk kotak sambil sambil olah nafas. Nah itu juga itu bisa lebih meredam amarah ke Jadi, anak-anak. jadi lebih ke Ada teknik-tekniknya pengalihan juga. ya. Lebih ke pengalihan Ya, sampai nanti tenang mungkin baru bisa menyelesaikan tadi masalah-masalah yang ada kali gitu ya, Bib ya. ketika udah lebih responnya udah lebih enak tuh jadi kayak oh tadi itu marah ya rasanya kayak gitu, oh ternyata marah itu bisa dialami ketika sedang ini kayak gitu lah misalnya. Terus juga uh, ini sih kalau kita sesuaikan sama sunnah ya, kalau misalnya marahnya lagi berdiri misalnya kita Riri, duduk, kalau duduk. duduk belum lega kita baring, lalu kalau belum lega lagi berwudu kayak gitu. Ini Benar-benar. ada Ada pertanyaan nih dari Anira. Cara mengatasi kecemasan kayak gimana, Kak? Boleh, Kak hari Biba. ya kecemasan ya merupakan salah satu emosi yang negatif yang bisa jadi buruk dampaknya, tapi bisa juga mengarahkan ke yang positif kayak tadi ya, yang cemasnya itu malah bikin jadi lebih rajin belajar, cemasnya bikin kita lebih prepare untuk sesuatu gitu. Untuk mengatasinya adalah dengan mengenali sumbernya itu apa yang bikin cemas. Kadang ada kecemasan yang memang sumbernya itu wajar ya, rasional sekali untuk cemas. Tapi ada yang ternyata sumber kecemasannya itu nggak wajar. Nah, jadi ini akan kembali per case by case-nya. Gimana kira-kira yang sesuai. Tapi yang paling utama adalah kita tahu apakah itu wajar atau enggak, apa yang kita cemaskan, apakah yang kita cemaskan itu memang rasional atau enggak. Kalau ternyata memang rasional untuk merasakan cemas, ya kita sadari aja kalau oh ternyata cemasnya itu karena hal besar ini. Ternyata hal ini tuh maknanya tuh besar untuk saya sehingga saya juga menganggap hal ini sangat penting untuk tidak terlewati dengan kegagalan misalnya kayak gitu. Nah, dan akhirnya kita memang harusnya ke ini sih menyeimbangkan antara emotion focus coping dengan solution focus coping. Itu bukan sih Kak? Emotion focus coping ke solution focus coping. Jadi guys, apa itu emotion focus coping? Jadi dia lebih fokus ke penyelesaian di emosinya dulu ya kan, Bib. Jadi sebelum menyelesaikan masalahnya, dia fokus dulu untuk menstabilkan emosinya. Itu emotion focus coping. Sama satu lagi Problem problem yeah. focus coping. Jadi dia ngerasa nggak apa-apa nih aku cemas dulu, yang penting problemnya selesai, nanti setelah problemnya selesai baru dia fokus ke moodnya dia, kayak gitu guys Ya, untuk masih ingat teorinya ya. Lulus ya Kak, dapat 100 ya. Baik. Atau sembari emosinya distabilkan juga, dia juga sembari berfokus sama solusi masalahnya apa gitu. Karena ketika masalah yang membuat dia itu cemas, ada upaya untuk menyelesaikan masalah itu, ya secara bersamaan juga emosinya akan lebih kebantu. Nah kayak gitu. Dan ini balik ke pribadi masing-masing ya kan Bib ya. Dia akan lebih memilih ke tadi emotion focus coping atau ke problem focus coping. Jadi senyamannya teman-teman semua lebih pakai metode yang mana untuk memanage si rasa cemas tadi. Kayak gitu. Oke ya. Dan itu manusiawi banget, bahkan untuk psikolog ya, orang yang dianggap kayak apa ya, dianggap kayak bisa menguasai. Nah, itu juga dialami gitu, walaupun udah belajar ya kan, tapi tetap aja seorang yang ya manusiawi lah ya kan, tetap bisa ngerasain banyak perasaan yang positif maupun yang negatif. Ya nggak apa-apa kan, itu memang proses kita sebagai manusia, perjalanan hidup kita. Benar. Jadi guys, buat teman-teman yang ada di sini tadi ada
nanti kalian yang ketinggalan boleh lihat lagi nanti hasil rekamannya. Jadi memang proses untuk sampai ke bisa manage emosi ini nggak serta-merta aku pengen manage emosiku tuh langsung cling gitu. Tapi perlu latihan panjang ya Bib ya. Sampai gimana cara kita mengenali emosi aja itu berproses sampai kita bisa memanage-nya. Dan latihan terus-menerus itu akan membuat kita terbiasa bisa manage emosinya tadi. Jadi ternyata memang Bib setelah sekian panjang ya. Jadi kalau misalnya dulu misalnya di kakak nih yang tadi bilang ngelola marah tuh adalah satu PR buat kakak misalnya gitu. Nah ternyata kalau dulu itu bisa impulsif banget marahnya. Nah jadi dengan latihan terus ngelola dan manage si emosi tadi ini, dia jadi lebih bisa terkelola dengan baik. Nah jadi bisa tahu tuh mana yang harus diekspresiin dan mana yang nggak harus diekspresiin. Oke. Ya benar-benar jadi positif karena kan kadang yang buat kita tadi ya merasakan emosi yang negatif dan ngarahnya ke negatif karena ada sesuatu yang kita rasa nggak sesuai nih. Kita merasa tidak sesuai, baik itu karena kita udah ngeset di kognitif kita seperti apa atau terbiasa seperti apa, nggak sesuai akhirnya kita ngerasa nggak nyaman. Padahal tidak semuanya tadi yang kita rasa ini negatif akan berdampak negatif juga, tergantung gimana kita ngelola si emosi tadi. Kayak gitu. Bib, sebelum habis 60 menitnya mungkin dari Biba ada closing statement buat teman-teman gimana supaya bisa lebih mengelola emosinya. Mungkin balik ke pernyataan di awal tadi ya Kak. Jadi itu kalimatnya Ibu kutip dari bukunya psikologi gitu. Emotions are the heart and soul of human experience. Jadi emosi itu semacam jantung hati, jendela jiwa, dan itu merupakan bagian dari kita, pengalaman kita sebagai manusia. Ketika kita bisa merasakan banyak emosi, maupun itu positif maupun itu negatif, maka itu adalah kekayaan batin kita, kekayaan naluriah kita, dan itu juga bisa jadi sumber yang mendekatkan kita sama roh kita gitu, sama pencipta kita. Ketika kita sedih, kita tahu tempat kita berpulang. Ketika kita senang, kita tahu tempat kita bersyukur gitu. Dan ya we should celebrate it gitu. Jadi kayak ya dinikmati saja semua roller coaster kehidupan ini. Ada fasenya, ini pengalaman pribadi juga nih Kak, ada fasenya ngerasa yang kayak sedih berkepanjangan, tapi alhamdulillah di ujungnya itu ternyata ada kebahagiaan yang melampaui kesedihan itu, ya kurang lebih sih itu. Dan terus ya ini sih Kak, terus diproses. Oke, jadi manfaatnya kita kuliah di psikologi ini buat yang nggak kuliah di psikologi ya. Jadi manfaatnya itu kita nggak cuma belajar untuk bisa mengenali orang lain, tapi juga mengenali diri sendiri. Alhamdulillah banget ya bisa kuliah di sini. Nah jadi buat teman-teman tadi yang udah ngikutin dari awal banget sampai ini, makasih banget yang udah ngikutin, yang udah nanya, yang udah dari awal banget lah. Makasih juga buat Biba yang udah sharing. Aduh kakak jadi mengingat lagi materi-materi yang sudah terlewat kayak gitu ya kan. Nah, jadi biasanya tuh kalau kita udah sering banget ngejelasin sesuatu pakai bahasa seumumnya, beberapa teori itu lupa istilahnya sih biasa kalau kakak ya, mungkin yang lain enggak, kakak doang yang kayak gitu. Nah jadi itu thank you banget buat Biba yang udah sharing hari ini, dan semoga teman-teman yang ada di sini itu bisa lebih baik lagi nanti ngelola emosinya. Jadi silahkan kenali kekayaan yang Allah kasih ke kita berupa emosi yang beraneka macam untuk mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buat hari ini saparinya. Jangan lupa follow ini Instagramnya Biba ya. Sekarang aktif di partner kebaikan juga ya Bib ya? Ya, Kak, alhamdulillah bareng Kak Sofi. Ditarik sama Kak Sofi. Ditarik sama Kak Sofi. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian bisa buat yang makasih juga buat Karini. Sama-sama. Udah undang ke Sakti, udah ngobrol-ngobrol. Malah Biba juga belajar banyak dari Karini juga. Banyak insight juga dari Karini. Wah, Masya Allah banget ya.
Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sini yang follow aku belum follow Biba, silakan di-follow. Dan nanti ini aku bakalan upload di IGTV. Jangan lupa masih ada Sapari di pekan depan. Kita akan ketemu sama kandidat psikolog kita yang wah luar biasa banget lah pokoknya. Jadi stay tune terus di hari Sabtu, insya Allah Sabtu depan di jam yang sama. Oke, sampai ketemu lagi. Happy weekend semuanya. Makasih Biba, sampai ketemu lagi. Mungkin nggak virtual, tapi bisa ketemu langsung, insya Allah ya. Iya, yuk. Harus Yuk. Oke, thank you semuanya yang udah nonton ya. Ada banyak banget. Ada Fahmi, ada Biu, ada Anira tadi yang nonton, Bibi yang mungkin ngikutin dari awal ya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.